Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Iza dan di sebelah saya ada siapa? Fitri. Kak Fitri. Kak, sebelumnya saya mau tanya tentang harga beras sebelum adanya kenaikan BBM itu bagaimana peminatnya? Peminatnya sih ya, ini kan kebutuhan pokok ya, pasti harus beli walaupun mahal. Cuman kalau dari pas kenaikan itu emang ada kenaikan sedikit aja sih, kita naikin palingan dari harga 8.000 jadi 8,5, jadi 10.000 ya, beras-berasnya jadi 10.000 itu aja. Terus untuk peminatnya dari sebelum kenaikan BBM sampai setelah kenaikan BBM itu ada perbedaannya kan misalnya atau lebih atau biasa aja. Kalau selagi kurang biasanya 10, kadang dikurangin jadi 5. Tapi untuk pengunjungnya tetap sama aja kan. Nah, pengunjungnya tetap, karena kalau di udah BBM naik itu pasti semuanya barang-barang pasti naik, Iya. enggak kan? Ini kan karena beras naik kan kebutuhan pokok orang Indonesia kudu makan beras. Kalau untuk harga gula atau sama aja atau gimana Kak? Kalau untuk harga gula mah masih normal ya, harga biasa. Jadi kalau peminatnya juga masih biasa juga, karena ini juga ada yang buat jualan, ada yang buat kebutuhan sendiri, jadi aman. Dapat gak Bang? Sama kakaknya juga? Jadi kakaknya? Dapat? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Zahid dan di sebelah saya ada Mas Dari. Bapak siapa? Saya Pamungkas. Oke. Saya mau nanya harga, kalau boleh tahu harga cabai per bulan ya Bang, per kilogramnya itu berapa? Per kilonya? 70.000. Nah, Mas kan tahu kemarin kan sempat ada kenaikan BBM nih. Iya. Apakah ini berpengaruh sama harga cabai? Ngaruh. Kemarin masih BBM 15. Makasih ya. Itu sebelum BBM naik. Kalau sesudahnya berapa? 70. Berarti ini sangat banget berpengaruh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Iza dan di sebelah saya ada Kak Lia. Kak, aku mau nanya beberapa pertanyaan. Kalau boleh tahu harga telur per kilonya berapa ya? Kalau per hari ini 27.000 sekilo. Dan harga sebelum BBM naik kisaran berapa? Sebelum BBM naik ya kemarin terakhir ya. Iya, sempat malah tinggi kan, 30, 31 paling tinggi, terus sekalinya turun minggu lalu 23, 24 terus naik lagi, jadi memang nggak stabil. Berarti dengan harganya BBM naik, bahan pokok di sini tuh benar-benar naik turun semua. Apakah dengan kenaikan harga bahan pokok ini berpengaruh terhadap para pengunjung toko Kakak? Enggak sih, soalnya kan kalau sembako barang harian ya pasti dicari orang juga, cuma ya paling kalau misalnya kayak beda 1.000 atau 500 tuh pasti geser ke toko lain, tapi kalau untuk omset tetap dicari orang tiap hari. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Zahid dan di sebelah saya ada Bapak. Oh nih. Oke, siap. Saya izin bertanya, harga tahu ini satu bungkusnya berapa Pak? Apakah ini berpengaruh pada kenaikan BBM? Sebelum naik BBM itu berapa harganya? Kalau sesudah naik? Berarti ini sangat berpengaruh ya saat BBM naik. Oke, terima kasih. Nama saya Nadifa Pak. Nama Bapak siapa? Cantik ya, Uking. Oke, ya. Kalau boleh tahu harga ayam sebelum kenaikan BBM berapa dan setelahnya berapa ya Pak? Masih sama sih.
masih sama, masih normal-normal aja. Berarti dengan adanya kenaikan BBM ini apakah berpengaruh dengan toko Bapak? Berpengaruh Neng, soalnya nggak ada yang belanja, sepi. Katanya sih BBM mahal, ke pasarnya mahal BBM gitu. Kalau harga mah normal aja. Berarti nggak ada kenaikan yang Ada, cuman yang ke pasarnya nggak ada. berarti dengan adanya kenaikan BBM pengunjung Bapak ada pengaruh di pengunjung. Nah iya itu pasar jadi pengaruh, jadi kurang pengunjung pasarnya. Terima kasih ya Pak. Oke sayang. Pak, perkenalkan nama saya Nadifa, saya dari Sekolah Mantuju Jakarta. Dan nama Bapak siapa? Sukamto. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu harga ikan di toko Bapak sebelum adanya kenaikan BBM berapa ya Pak? Ikan apa itu? Ikan yang ini, Bandeng. ikan bandeng. Ikan bandeng sebelumnya per kilonya 45.000, sekarang jadi 50.000. Apakah dengan kenaikan harga bahan pokok yaitu ikan bandeng di toko Bapak berpengaruh terhadap pengunjung di toko Bapak? Ya sekarang lagi berpengaruh ya, makin berkurang pembelinya, konsumen. Kira-kira berapa jumlah ikan yang terjual perharinya di toko Bapak? Ya apa namanya, per hari itu 6. Barang yang kedua yaitu bawang. Pak, kalau boleh tahu harga bawang sebelum dan sesudah BBM naik di toko Bapak berapa ya Pak? Biasanya sebelumnya harga 30.000, sekarang sampai 40.000. Apakah dengan kenaikan harga bawang di toko Bapak berpengaruh dengan pengunjung yang ada di toko Bapak? Ya, emang zaman sekarang ya lagi berkurang pengunjungnya, jadi ya berkurang juga. Kira-kira di toko Bapak untuk peminat bawang dan cabai masih banyak atau ada penurunan atau sama aja kayak sebelumnya? Ada penurunan dikit lah ya, jadi konsumennya berkurang lah. Ya udah, terima kasih ya Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Maaf ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Nur Cahaya. Mohon izin, saya Nadia dari Mantuju Jakarta mau menanyakan indeks harga minyak goreng dan susu sebelum dan sesudah BBM naik. Apakah ada pengaruhnya Bu mengenai harga minyak goreng? Kalau pengaruh itu nggak ada. Sebelum BBM naik justru dia mahal. Kalau sesudah naik BBM itu harga minyak udah normal. Nggak, kalau soal si konsumen itu mah ya namanya juga konsumen, jadi pendapat kita nggak bisa dibilang dia itu laris apa bagaimana, itu pendapatan itu soal minyak mah normal-normal aja. Boleh Ibu jelaskan bagaimana harga sebelum dan sesudah BBM naik? Kalau sebelumnya dia malah mencapai 20-an. Kalau sesudah naik BBM malah justru normal sekitar 14.000. Lalu bagaimana omset penjualannya Bu? Nah itu dia, tadi si konsumennya itu dia mah nggak ada pengaruh kalau soal yang begitu, globalnya normal aja jadinya, nggak ada yang lagi mahal juga dia turun, nggak dibilang udah turun juga harga minyak 14.000, udah begitu normal, jadi nggak ada sistem turun naiknya pendapatan soal minyak itu mah. Sekarang mengenai harga susu Bu, bagaimana, apakah ada pengaruhnya mengenai harga susu? Kalau susu pengaruh, lagi dia sebelum naik BBM dia itu masih normal. Kalau udah naik BBM udah naik semuanya. Kalau soal susu nggak usah susu doang dah, semua yang ada itu semuanya naik kecuali minyak. Udah. Boleh dijelaskan juga bagaimana harga sebelum dan sesudah susu? Kalau susu itu yang namanya kalengan itu sebelumnya 11.500 umpamanya. Kalau sesudahnya itu bisa 15.000 melonjak sesudah naik BBM. Yang sasetan aja tadi hanya 1.500, sekarang 2.000. Kalau dia mah benar-benar ngelonjak.
pengaruh banget, apalagi konsumennya udah tahu naik, bukannya beli malah diem baik. Akhirnya itu juga si konsumen itu nggak bisa kayak biasa lagi, dia tadinya minum susu 3 kali sehari, ini cuma sekali. Jadi omsetnya bagaimana Bu? Berkurang lah kalau yang namanya susu nggak dibilang normal kayak minyak tadi ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama.